والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمعنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حديث صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa amkadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal mahdar wa fi hadzal majlis. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, maha raja yang tunggal dan abadi, mencipta alam semesta dari tiada hingga alam dibentangkan hingga seluruh alam berakhir, dan maha menjadikan iman dan ketaatan hamba-hambanya kekal abadi sebagai pembuka kasih sayangnya yang kekal di dalam kemewahan yang kekal dan abadi. Betapa mulia jiwa yang mengingat Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh alam semesta ini sebagai seruan bagi hamba-hambanya memperkenalkan kesempurnaan Allah, memperkenalkan kesempurnaan Sang Pencipta, sebagaimana firman-Nya, ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Tiadalah penciptaan seluruh alam semesta hingga hari kebangkitan di hadapan Allah sama saja dengan mencipta satu orang manusia saja. Tiada hal yang sulit bagi Rabbul Alamin untuk menciptakan sedemikian banyak warna, sifat dan bentuk yang diatur di dalam kehidupan yang sempurna.
Dan Allah telah berfirman, penciptaan alam dari awal hingga akhir ini tiada beda dengan mencipta satu manusia saja. Demikian hadirin, maha kesempurnaan Allah. Siapa agung jiwa yang memuliakan Allah. Siapa mulia sanubari yang menghendaki keridhaan ilahi, meninggalkan hal-hal yang mungkar, menjauhi hal-hal yang hina, menjelang keluhuran. Terlebih lagi dengan masuknya kita di tahun baru Muharram yang mengingatkan mulai hijrahnya para muhajirin radhiyallahu anhum ajma'in. Satu persatu telah mulai diizinkan oleh sang Nabi untuk berhijrah menuju Ardul Madinah, dan mereka berpindah ke Madinatul Munawwarah menanti kedatangan sang Nabi. Sang Nabi baru bergerak dari Makkah mulai pada minggu pertama di bulan Rabiul, menuju Madinah dari Makkah minggu pertama bulan Rabiul Awal. Demikian di dalam sirah Ibn Hisham, sehingga masuknya sang Nabi kepada Madinatul Munawwarah adalah pada 12 Rabiul Awal. Hadirin hadirat, 1 Muharram dijadikan awal dari penanggalan Hijriyah oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena di bulan Muharram ini mulai munculnya izin untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah, sehingga mereka mendapat gelar mulia yaitu muhajirin, orang yang berhijrah kepada Madinatul Munawwarah untuk menjaga kelangsungan Islam. Dan hijrah telah terjadi berkali-kali. Hijrah yang pertama ke Habsyah, lantas ke Persia, dan terakhir ke Madinatul Munawwarah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kejadian terusirnya muslimin dari Makkah Al-Mukarramah yang tampaknya adalah bentuk kelemahan dan ketidakberdayaan Islam, akan tetapi justru perpindahan itu membuka cahaya hidayah ke barat dan timur, hingga kembali 10 tahun kemudian ke Makkah Al-Mukarramah. Dan jadilah Makkah Al-Mukarramah ini kiblat bagi sujud segenap hamba Allah di muka bumi barat dan timur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyeru kita kepada keluhuran, menyeru kita kepada kebahagiaan, dan beliau sangat tahu hal-hal yang akan membawa keburukan kepada kita. Oleh sebab itu sang Nabi menuntun kita kepada tuntunan yang paling sempurna. Demikianlah idolaku dan idola kalian, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Idola yang paling pantas dipanut dari semua panutan, pemimpin yang paling mulia dari semua pemimpin, dan menjadi panutan segenap golongan masyarakat. Hadirin hadirat, oleh sebab itu Allah mengenalkan sang Nabi dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Rasul diutus kepada kalian dari bangsa kalian, dari bangsa manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat baginya melihat apa-apa yang menimpa kalian dari kesulitan dan musibah. Harisun 'alaikum, sangat menjaga kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman itu berlemah lembut. Inilah nabiku dan nabi kalian yang telah dikenalkan oleh Allah sebagai orang yang paling perhatian kepada seluruh umatnya. Perhatian beliau, hadirin hadirat, kepada umat ini melebihi semua perhatian kekasih kita kepada kita. Tuntunan beliau selalu berusaha menyelamatkan kita dari hal-hal yang tercela di dunia dan di akhirat, agar kita terjaga dari musibah,
terjaga dari kecelakaan, terjaga dari kehinaan, terjaga dari permasalahan di dunia dan di akhirat. Inilah nabiku dan nabi kalian dan nabi kita semua, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya sang nabi tidak puas kalau kita hanya beramal hal yang fardu saja. Dan demikian pula Rabbul Alamin mengutus pada sang Nabi untuk mengenalkan hal-hal yang sunnah, yang ketika mereka lakukan mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma aftaratuhu 'alayhi wa lam yazal ma yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jika hamba-hambaku itu mendekat kepadaku, kata Allah, dengan hal-hal yang fardu, lalu mereka tidak berhenti pada yang fardu, lantas mereka terus mendekat kepada aku dengan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Dari kalimat ini telah jelas bahwa hal-hal yang fardu diteruskan dengan hal-hal yang sunnah, menuntun kita untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah mengetahui bahwa salat 5 waktu adalah salat yang fardu. Dan sang Nabi menuntun kita lebih dari itu, yaitu dengan salat-salat yang sunnah. Di antaranya adalah hadis yang kita baca ini, ij'alu akhir salatikum minal laili witra. Jadikanlah akhir dari salat sunnah kalian di malam hari itu dengan hitungan angka yang ganjil, yaitu witir. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salatul witir di dalam hadar was safar. Maka beliau di rumahnya atau dalam perjalanan, beliau tidak pernah meninggalkan salatul witir. Dan dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu melakukannya berdiri atau dengan duduk, beliau tidak pernah meninggalkan salatul witir. Oleh sebab itu hadirin hadirat, bagi kita yang sudah tentunya melewati kemuliaan salat fardu, untuk menambah kemuliaan dengan salatul witir. Karena salatul witir itu adalah salat sunnah yang paling mulia, karena ia berada di antara qiyamul lail. Yang mampu melakukannya di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir setelah tidur terlebih dahulu, lakana afdal, itu lebih baik dan lebih mulia. Tapi jika tidak mampu, lakukanlah setelah salatul isya sebelum tidur. Kalau mampu setelah ba'diyah salatul isya, lalu lakukan salatul witir 3 rakaat, dan salatul witir dibatasi hingga 11 rakaat. Dan setelah itu tidur. Tapi kalau seandainya mampu bangun sebelum beberapa menit sebelum subuh, maka tentunya afdal dilakukan di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir. Hadirin hadirat, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke permukaan bumi yang paling dekat dengan bumi ini di sepertiga malam yang terakhir. Bukan berarti Allah itu turun dekat kepada bumi karena Allah tidak terjebak dengan waktu dan tempat. Kan tetapi yang dimaksud Allah sangat dekat kepada hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya di sepertiga malam terakhir. Waktu itu adalah waktu yang paling indah bagi Allah untuk menerima hamba-hambanya yang mencintai Allah. Karena di saat-saat itu hamba-hamba yang tidak mencintai Allah pasti tertidur lelap. Maka Allah membanggakan mereka kepada para malaikat, lihat hamba-hambaku, mereka meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan istirahatnya di saat orang lain tidur terlelap. Mereka rukuk dan sujud mengagungkan nama-Ku. Hadirin hadirat, inilah kemuliaan dari puncak seluruh salat sunnah, yaitu qiyamul lail, dan yang tentunya adalah diakhiri dengan witir.
Lalu bagaimana kalau seandainya kita sudah sholat witir di waktu setelah melakukan sholat isya sebelum tidur, lalu ternyata bangun lagi di malam hari, maka boleh sholat tahajud lagi atau sudah selesai tidak boleh tahajud lagi? Boleh tahajud lagi, tapi yang makruh dengan syiddatul karahah adalah sholat witir 2 kali. Salat tahajud boleh berkali-kali, qiyamul lail sebelum tidur sudah salat witir atau sudah salat sunnah malam, tidur bangun lagi mau tahajud boleh walaupun sudah witir. Karena yang diinginkan dan disunnahkan oleh sang Nabi adalah angkanya ganjil. Kan berapa kali witirnya, yang dilarang 2 kali witir tidak boleh karena nanti akhirnya jadi genap angkanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau seseorang sudah melakukan sholat witir 3 rakaat, malamnya mau sholat lagi, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, totalnya tetap ganjil. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini bulan Muharram, tentunya saya bawakan hadis ini dengan harapan bahwa mulai malam ini kita tidak tinggal lagi sholat witir hingga kita wafat. Semoga kita bisa mewarisi kemuliaan sunnah Nabi Muhammad SAW. Barangkali ada di antara hadirin yang masih belum melakukan salat 5 waktu, semoga diberi kemudahan oleh Allah untuk segera melakukan salat 5 waktu. Setelah itu naiklah kepada salat witir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Inna malaikah tusalli ala ahadikum madama fi musallah alladhi fi ma lam yahduth. Demikian riwayat Sahih Bukhari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh para malaikat itu mendoakan orang-orang di antara kalian yang dia itu duduk di tempat salatnya ketika ia masih belum batal wudu. Selama ia duduk di tempat dia salat, di masjid atau bukan di masjid, di musalla alladzi fi malam yahdud, yaqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Wahai Allah, ampuni dia, wahai Allah, sayangi dia. Ini doa malaikat selama kita masih duduk di tempat sholat kita, masih belum batal wudunya, entah berzikir, entah diam, entah bertafakur, malaikat terus mendoakan kita. Oleh sebab itu, kalau kita setelah melakukan sholat disunnahkan duduk berlama-lama. Kalau seandainya tidak ada kesibukan lain, lanjutkan zikir-zikir kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian hadirin hadirat riwayat Sahih Bukhari. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan malaikat terus mendoakan dan beristighfar kepada kita selama kita betah di tempat kita salat. Demikian indahnya hadirin hadirat, Nabi kita membukakan pintu-pintu kemuliaan bagi sepanjang kehidupan kita. Bahkan di dalam duduk pun Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita selama kita berada di tempat kita salat. Subhanallah. Kalau seandainya kita duduk di tempat salat saja begitu mulianya, bagaimana salatnya? Kalau tempat salatnya saja kita duduk di situ, Allah terus memuliakan sebelum kita pergi, sebelum batal wudunya. Bagaimana salatnya? Tentunya lebih agung dan lebih luhur. Tentunya lebih besar kemuliaan yang ditumpahkan oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak pernah puas-puasnya untuk menolong umatnya yang berada dalam kesulitan. Sebagaimana riwayat Sahih Muslim ketika salah seorang sahabat wafat, sahabiah, seorang wanita yang biasa berkhidmah di Masjid Nabawi, tidak terlihat lagi. Rasul tanya, mana wanita itu biasanya khidmah di masjid, nyapu-nyapu di masjid, kok tidak terlihat lagi? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, sudah wafat. Merah pada wajahnya Rasul. Kenapa kalian tidak kabarkan aku dia wafat? Tidak kabarkan aku dia di mana dikuburkan? Maka para sahabat berkata, dia wafat sore hari ya Rasulullah. Dimakamkan malam hari, kami tidak tega membangunkanmu di saat dia dimakamkan. Rasul berkata, "Dullani ila qabri
lihat, tunjukkan aku pada kuburnya. Para takbirat, Rasul melakukan salat gaib diikuti oleh para sahabat. Selepas salat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil qubur mamlu'atun dhulma ala ahliha. Inna Allah yunawwirha bis salati alaihim." Kuburan ini gelap, kata Rasul, dengan hal-hal yang tidak baik. Mamlu'atun dhulma, penuh dengan kegelapan, barangkali dengan jeritan dan tangis. Inna Allah yunawwirha alaihim bis salati. Inna Allah yunawwirha bis salati alaihim. Tapi Allah menerangi kuburan ini dengan salatku tadi kepada mereka. Demikian syafaatul Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Tidak senang kalau lihat umatnya dalam kesulitan. Demikian pula diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Beliau lewat di satu pekuburan, di dua pekuburan, lantas beliau berhenti dan berkata, dua pekuburan ini berada di dalam keadaan sulit. Yang satu adalah seorang yang lewat di muka bumi dengan banyak mengadu domba. Hati-hati kita kalau diberi lidah oleh Allah, jangan dijadikan untuk mengadu domba. Ya, para dai diadu satu sama lain. Ya, padahal dia muslim, padahal dai tidak pantas hal seperti ini diazab di dalam kubur karena sering adu domba. Hadirin hadirat, yang kedua kata Rasul adalah orang yang tidak menutup auratnya. Maksudnya saat dia buang air kecil, dia tidak menutup aurat. Ini dua-duanya kesulitan kata Rasul di dalam kubur. Maka Rasul mengambil dua buah daun dan satu ditaruhkan di satu kubur, yang satu di lainnya. Rasul berkata, Allah akan meringankannya semoga sebelum daun itu kering. Demikian hadirin hadirat, rahmatan lil alamin yang selalu tidak tega kepada apa yang menimpa saudara-saudaranya muslimin muslimat. Warisi sifat ini kepada kita. Kalau lihat saudara kita dalam kesulitan, jangan diam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau lihat kerabat kita, teman kita dalam kesulitan, jangan diam, bantu mereka. Warisi sifat Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda riwayat Sahihul Bukhari, Inna Allah yuhibbur rifq wa ya'ti lirrafiq wa ya'ti li ahlihi ma lam ya'ti liman ghairihi aw kama qala. Allah itu mencintai sifat lembut, dan Allah itu memberi pada orang-orang yang berkelakuan lembut lebih daripada orang-orang lain. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan tentunya inilah semulia-mulia makhluk, seindah-indah ciptaan Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Tumamah bin Usal radhiyallahu anhu sudah sebelum masuk Islamnya, Tumamah ini datang ditangkap karena dia salah seorang pimpinan kufar. Ditangkap mau dibunuh. Rasulullah SAW bilang jangan dibunuh, ikat saja di tiang masjid. Diapakan? Ikatkan saja, diberi makan, diberi minum, tapi biar di situ, bukan di penjara, bukan di sel, jalan masjid. Maka sore itu Rasul tanya, ya Tumamah, bagaimana keadaan? Tumamah berkata, kalau kau membunuh aku, maka kau membunuh orang yang mempunyai darah. Maksudnya kalau kau bunuh aku, nanti pengikutku juga tidak akan diam, bakal balas dendam. Kalau kau lepaskan aku, kau temui orang aku ini orang yang sangat berterima kasih. Demikian jawaban dari Tumamah. Maka Rasulullah SAW diam, lalu pergi. Esok harinya tanya lagi, Tumamah, gimana keadaannya? Keadaanku, kalau kau bebaskan aku, kau akan lihat aku orang yang berterima kasih. Mulai ciut Tumamah. Dia tidak mengatakan aku ini orang yang mempunyai darah. Hari ini bicara mempunyai darah, bisa balas dendam. Sekarang sudah tidak disebut lagi itu kalimat. Yang dia sebut, aku kalau kau lepaskan adalah orang yang berterima kasih. Rasul pergi lagi. Hari ketiga datang lagi Tumamah, keadaanmu bagaimana? Tumamah menunduk. Tidak berubah dari apa yang kukatakan kemarin. Keras sekali Tumamah ini.
Tentunya layaknya ditebas dengan pedang, namun Rasulullah SAW berkata, "Atriqut Tumamah." Lepaskan. Ya Rasulullah, ini kan tawanan. Rasul berkata, lepaskan. Maka Tumamah dilepaskan. Kemana dia pergi? Dia pergi ke belakang, mandi, berwudu, lalu kembali dan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tumamah seorang satria. Ia tidak mau masuk Islam dalam keadaan terikat. Ia ingin masuk Islam dalam keadaan bebas. Kalau dibebaskan mau masuk Islam, kalau dipaksa tidak mau. Rasulullah tahu itu, dan dia terharu dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, riwayat ini riwayat Sahih Bukhari, "Makana wajhun aqaddu ilayya min wajhi al-ard, faqad asbaha wajhuka ahab ilayya." Sungguh tidak ada wajah yang paling benci di muka bumi selain wajahmu, tapi sekarang wajahmu lah yang paling kucintai dari semua wajah di muka bumi. Wa ma kana abghadud din alayya fi wajhi al-ard min dinika wa asbaha ahabbud din ilayya. Sebelumnya agama yang paling kubenci adalah agamamu wahai Muhammad, dan sekarang yang paling kucintai adalah agamamu. Wa ma kana abghadul balad ilayya min baladik wa kana ahabbul balad ilayya. Tempat kampung halaman yang paling kubenci adalah Madinatul Munawwarah, kampungmu ini. Tapi sekarang kampung ini yang paling kucintai, Madinatul Munawwarah, dari tempat yang lain. Bagaimana jiwa bisa terbalik dengan demikian cepat? Wajah yang paling dibenci adalah wajah Nabi Muhammad SAW berbalik menjadi wajah yang paling dicintai. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW yang meruntuhkan jiwa orang-orang yang tenggelam di dalam kekerasannya, di dalam segala kesombongannya. Ia seorang satria, tidak mau dia masuk Islam dalam keadaan terikat. Bebaskan, mau masuk Islam, tapi ia tidak mengatakan bebaskan aku baru mau masuk Islam. Dia berkata, kalau Allah bebaskan aku akan berterima kasih. Itu saja. Rasulullah SAW membebaskannya. Demikian hadirin hadirat akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang dengan inilah ia kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya tuntunan sang Nabi. Betapa indahnya kalau seandainya budi pekerti beliau itu muncul di tengah-tengah kancahnya keadaan yang seperti sekarang ini. Satu sama lain saling menjatuhkan, antara ayah dengan anak, antara anak dengan ayah, suami dengan istri, istri dengan suami. Semua saling berdesakan untuk menjatuhkan satu sama lain, entah karena krisis ekonomi, entah karena terlalu kaya, entah karena segala hal. Karena mereka ini tukul iman, karena lemahnya iman ini di dunia. Datang waktunya nanti di akhirat lebih saling menjatuhkan lagi satu sama lain. Ingat idola kita Nabi Muhammad SAW. Ingat akhlak kita. Ini bulan Muharram, tahun baru Islam kita. Benahi hubungan kita dengan ayah dan bunda kita. Kalau sudah baik hubungan ayah bunda denganmu, maka perbaiki lebih baik lagi. Kalau seandainya belum, masih membuat sering marah ayah dan bunda, jadikan malam ini malam mulainya kita berbakti pada ayah dan bunda. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan tentunya beberapa malam lagi kita juga ucapkan selamat bagi Ras FM Radio Waalaikumsalam yang meliput acara ini secara langsung disiarkan. Semua pendengarnya semoga dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua pihak yang turut mendukung acara mulia ini dari Ras FM. Hadirin hadirat, beberapa hari lagi kita akan melewati malam 1 Januari. Kita majelis Rasulullah SAW mengadakan Darul Akbar di malam itu bukan untuk merayakan malam 1 Januari, tapi untuk menandingi dengan doa dan munajat
bagi saudara-saudari kita yang terjebak ke dalam kemaksiatan di malam itu malam itu paling banyak dosa umat Nabi Muhammad SAW, paling banyak perjudian, perzinahan, semuanya di malam itu di seluruh dunia. Demikian hadirin, oleh sebab itu kita memahami bahwa dosa itu cepat dibersihkan oleh Allah SWT dengan musibah. Oleh sebab itu dari tahun-tahun yang lalu kita lihat mulai Desember aman-aman saja cuaca, tapi kena selesai malam 1 Januari mulailah datang hal-hal yang sangat menyedihkan dan membuat tangis seperti kita. Kenapa? Karena itu pembenahan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya telah belasan hadis sahih riwayat sahih Bukhari dan Muslim bahwa semua musibah yang ditimpa umat ini adalah penghapusan dosa baginya. Tapi kita tidak menginginkan datangnya musibah. Lalu bagaimana? Maka oleh sebab itu kita adakan tabligh zikir akbar di malam itu. Saudara-saudara kita tiup trompet tahun baru, kita gemuruhkan nama Allah Subhanahu wa taala, nama yang paling berhak untuk diagungkan dari semua nama. Kita berzikir dengan kalimat ya Allah sebanyak 1000 kali di malam 1 Januari itu, tentunya bukan untuk mengagungkan malam 1 Januari, tapi untuk juga menandingi daripada dahsyatnya maksiat di malam itu. Kita berdoa agar muslimin muslimat dijaga oleh Allah dan bangsa ini dan juga seluruh permukaan bumi dari musibah yang akan datang sebab dosa-dosa yang terjadi di malam itu. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkurullah dzikran katsiran." Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat sahih Muslim, "La taqumus sa'ah 'ala rajulin yaqulu Allah Allah." Belum akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi seorang muslim yang menyebut nama Allah Allah. Selama masih ada jiwa yang berzikir kepada Allah, bumi belum akan kiamat. Kenapa? Karena Allah memuliakan itu. Allah memuliakan jiwa yang beriman, berzikir, menyebut nama Allah. Dan tentunya berzikir itu berada di dalam sirran wa jahra, di dalam hati dan dilafazkan sebagaimana riwayat sahih Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana ma'a 'abdi haitsu ma dzakarni wa taharrakat bi syafata." Aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku, taharrakat bi syafata. Kedua bibir yang menyebut nama Allah bergetar itu diperhatikan oleh Rabbul Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu kita menjadikan malam itu bukan untuk malam maksiat, tapi malam doa dan munajat. Bagi yang mampu hadir, menghadirkan dirimu dan sampaikan kepada saudara dan sahabat kita. Kita akan mengadakan zikir akbar di malam itu di Majelis Ta'lim Al-Kalimah pimpinan Kiai Ahmad Baihaqi di Manggarai, nanti diumumkan alamatnya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan acara akan dimulai pukul 21.30. Mulai orang-orang di tengah malam sudah riuh trompet, kita riuh dan gemuruh dengan keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka gembira, kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah bagi mereka yang terjebak dalam kegelapan dosa. Semoga Allah mencabut keinginan mereka untuk berbuat dosa, menggantikannya dengan keinginan perbuatan yang luhur. Ya Rahman Ya Rahim, kami bermunajat kehadiratmu di malam ini bersama ribuan muslimin muslimat. Telapak tangan kami terangkat penuh harapan kepada namamu yang maha indah dan maha berkuasa. Ya Rabb, wahai nama yang membuka segenap kebahagiaan dunia dan akhirat, yang dengan berzikir menyebut namamu kau bersama kami dan kasih sayangmu bersama kami. Wahai Rabbi, yang setiap kali kami menyebut namamu kau hapuskan dan kau jatuhkan dosa-dosa kami, dan kau angkat kami semakin dekat ke hadiratmu. Yang dengan menyebut namamu kau singkirkan musibah yang akan datang pada kami, dan kau datangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Rahman Ya Rahim, benahilah kami dan seluruh muslimin. Benahilah bumi Jakarta dan seluruh wilayah barat dan timur. Ya Rahman
pastikan seluruh wajah ini tidak akan melihat api neraka selama-lamanya. Pastikan seluruh kami tidak akan wafat dalam suul khatimah. Pastikan kami wafat di dalam sa'adun magung makna kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulu jami'an ya Allah 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 Hadirin perbanyak menyebut la ilaha illallah dan jadikan ucapan ini untuk mencari keridhaan Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Bukhari man qala inna Allah harrama 'ala an-nar 'ala man qala la ilaha illallah qaliban lidzalika wajhillah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah untuk mendapatkan keridhaan Allah, Allah haramkan dia dari api neraka. Allah akan tumbuhkan pada dirinya dan jiwanya keinginan untuk berbuat baik dan mulia, dan akan Allah padamkan pada diri dan sanubarinya keinginan untuk berbuat yang hina. Demikian cahaya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabligh akbar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diadakan pada tanggal 1 Januari tepatnya malam Kamis di Majelis Taklim Garima, dan akan dilanjutkan juga pada hari Sabtu zikir akbar pada di Remaja Islam Terminal 3 Jalan Johar Baru Utara. Hari Jumat zikir akbar kediaman Bapak Sulaiman jam 21.00 Jalan Kampung Tipar RT 04 Wilayah Sawit. Lantas malam Ahad akan diadakan tabligh akbar Majelis Rasulullah Remaja Islam Terminal 3 di Jalan Johar Baru Utara 5 Jakarta Pusat. Diteruskan ziarah ke makam Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Haddad Kalibata. Demikian nanti hadirat yang dimuliakan Allah, kita berjumpa malam Selasa yang akan datang insyaallah, dan tentunya dalam kegembiraan menyambut kedatangan guru mulia kita akan mengadakan acara majelis ini tanggal 12 Januari di Monas. Insyaallah akan dihadiri lebih dari 1 juta muslimin muslimat. Acara ini sukses
sukses dan semua kedatangan beliau sukses dan semua acara beliau sukses di dalam zikir dan tabligh beliau. Amin Allahumma amin. Muhammadin مولاي صل وسلم
saya pribadi yang meminta salam untuk nama putranya yang baru lahir. Nama yang saya sarankan Muhammad Imam Syajidi, Muhammad pemimpin orang-orang yang bersujud. Semoga Allah menjadikan putra bapak saya hari ini sebagai orang yang mencintai sujud dan dikumpulkan bersama orang-orang yang termuliakan dengan cahaya sujud di dunia dan di akhirat. Semoga putra yang dilimpahi keberkahan dan menjadi kebanggaan bagi ayah bundanya dunia dan akhirat. Itu Bapak Abdul Rahman yang juga meminta nama atas anaknya yang putra. Saya sarankan nama yang diberikan adalah Muhammad Nurul Arsh, Muhammad Cahaya Arshnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat putra ini sampai mendapatkan kemuliaan bersama orang-orang yang termuliakan di dalam kemuliaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bercahaya dengan cahaya sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk anak laki-laki yang lahir dari keponakan salah seorang jemaah yang hadir, nama yang saya sarankan adalah Muhammad Imamul Awliya, Muhammad pemimpin para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan putra ini akan dilimpahi keberkahan dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita selalu menamakan nama Muhammad? Karena telah sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Sahih Bukhari, "Samu bidismi, berilah nama dengan namaku." Bagian hadirin hadirat, salah satu nama yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad dan juga Abdullah dan Abdul Rahman. Dan ini kita berikan nama kepada putra-putra yang baru lahir. Semoga dilimpahi keberkahan oleh Allah SWT. Yang sakit akan dilimpahi kesembuhan dari sakitnya. Saudara-saudara kita di sini bercantum banyak yang mohon doa atas dikabulkan hajatnya, semoga dikabulkan oleh Allah SWT segala hajatnya. Dan yang akan menikah akan dilimpahi kemudahan di dalam sampai kepada pernikahannya. Dan yang wafat semoga dimuliakan dan diberi maaf dan ampunan oleh Allah di alam barzakh dan dikumpulkan bersama siddiqin. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala nabi kulli wajhin wahid. Wa ala sayyidil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma ihdina fi man hadayt